Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Batrisya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam karya ilmiah. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama Batrisya Humaira, saya sendiri, lalu ada Kamila Zahra Andita, lalu yang terakhir ada Swastika Kayumunisa. Jenis karya tulis yang pertama yaitu karya tulis ilmiah berupa ensiklopedia, kamus istilah, laporan penelitian, termasuk laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi, artikel kimia, dan makalah. Lalu ada karya tulis non-ilmiah, yaitu karya jurnalistik, dokumen seperti hukum, bisnis, biografi, surat pribadi, iklan, atau bisnis sosial dan pemerintah. Lalu yang terakhir, ada karya sastra berupa naskah prosa, puisi, atau drama. Selanjutnya ada karakteristik karya tulis ilmiah. Isinya menyajikan fakta secara objektif dan sistematis, dan gagasan dikembangkan secara logis. Lalu untuk sistemikanya, ditulis menggunakan sistemika yang telah diatur dalam konvensi tertentu. Untuk bahasanya, penulis memaparkan gagasan menggunakan sudut pandang yang objektif. Lalu, penulis memaparkan gagasan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Penulis menggunakan pilihan kata yang dengan acuan makna yang jelas dan cendekiawan. Penulis menaati kaidah bahasa baku, serta penulis menggunakan istilah secara konsisten. Karakteristik karya tulis ilmiah menyangkut isi berupa faktual, objektif, dan logis, serta perlu diingat bahwa impresi dan subjektivitas dapat berakibat pada penurunan keakuratan isi. Lalu untuk sistematikanya, ditulis sesuai dengan sistemika yang diatur dengan konvensi tertentu, namun tidak tertutup kemungkinan untuk mengembangkan suatu ciri atau kreativitas untuk kepentingan tertentu. Lalu untuk bahasa, yang pertama adalah penulis memaparkan gagasan dengan menggunakan sudut pandang tertentu. Yang kedua, penulis memaparkan gagasan dengan kalimat dan ragam tertentu. Yang ketiga, penulis menggunakan pilihan kata yang dengan acuan makna yang kontekstual. Yang keempat, penulis menaati kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang terakhir, penulis menggunakan istilah secara konsisten dan komunikatif. Manfaat karya ilmiah, yang pertama, manfaat karya ilmiah di dunia pendidikan berperan untuk memberikan pengalaman bagi penulisnya. Lalu untuk fungsi penelitian, menawarkan variasi dan ragam model yang beragam dari hasil penelitian. Lalu untuk fungsi manfaat fungsional, karya ilmiah sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari berbagai perspektif. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis karya ilmiah. Yang pertama yaitu penentuan tema. Penentuan topik ini sangat penting dalam penulisan karya ilmiah karena topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang penulis ingin sampaikan kepada pembaca. Selanjutnya ada menyusun kerangka penelitian atau membuat outline. Outline karya tulis ini berperan sebagai pemandu saat Anda melakukan proses penulisan karya ilmiah, supaya tulisan tidak melebar jauh dari topik yang sudah ditentukan. Yang ketiga ada mengumpulkan bahan. Setelah poin-poin outline tersusun dengan rapi, penulis dapat mulai mengumpulkan bahan. Bahan bisa didapatkan dari berbagai media cetak maupun elektronik. Yang keempat ada survei lapangan. Dalam survei lapangan ini, penulis melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti dan dijadikan karya ilmiah. Yang kelima adalah membangun bibliografi. Bibliografi berarti kegiatan teknis membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan, yang tersusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Yang keenam, menyusun hipotesis. Dalam langkah menyusun hipotesis ini adalah menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek yang diteliti. Hipotesis ini merupakan prediksi yang ditetapkan ketika penulis mengamati objek penelitian. Yang ketujuh, menyusun rancangan penelitian, yaitu kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Menyusun rancangan penelitian sebagai langkah ketiga dari langkah-langkah menulis karya ilmiah, merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Lalu, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Langkah ini merupakan kegiatan nyata dari bentuk penelitian yang Anda lakukan. Percobaan ini signifikan dengan objek penelitian. Selanjutnya ada melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Setelah melakukan percobaan atas objek penelitian dengan metode yang direncanakan, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan.
Lalu menganalisis dan menginterpretasikan data. Langkah ini menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengamatan yang sudah penulis lakukan. Penulis mencoba untuk menginterpretasikan segala kondisi yang terjadi pada saat pengamatan. Di langkah inilah, penulis mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data. Lalu yang terakhir, merumuskan kesimpulan dan teori. Pada langkah ini, penulis merumuskan kesimpulan atau teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian data. Langkah ini mencoba untuk menarik kesimpulan dari semua yang didapatkan dari proses percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian terhadap objek penelitian. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dari karya sastra. Karya sastra memiliki 3 poin utama dalam karakteristiknya. Karakteristik dari segi isi, sistematika, dan juga bahasa. Isi dari karya sastra mengandung makna yang impresif, reflektif, dan juga imajinatif. Lalu sistematika dari karya sastra menggunakan sistematika penulisan yang kreatif dan orisinal, di mana penulis tidak memplagiasi ataupun hasil karyanya tidak merupakan hasil dari plagiasi karya lain. Lalu bahasa yang digunakan dalam karya sastra menggunakan diksi dengan makna yang prismatis, gaya ekspresi yang mendorong munculnya imajinasi dari para pembaca, serta penuh dengan simbolik dan kultural. Selanjutnya yaitu karya ilmiah. Karakteristik dari karya ilmiah yaitu karangan yang berisi fakta umum, karangan yang ditulis menggunakan metode ilmiah, dan karya ilmiah juga dapat dibuktikan kebenarannya jika diulang atau diuji orang lain dengan hasil yang hampir sama ataupun mirip. Selanjutnya yaitu ada karya ilmiah berdasarkan isi dan bentuk. Karya ilmiah yang berupa ataupun berdasarkan isi ada 2, yaitu hasil penelitian dan juga gagasan konseptual. Hasil penelitian adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan mengelola serta menganalisis objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbentuk prinsip-prinsip umum atau teori. Selanjutnya yaitu gagasan konseptual. Gagasan konseptual adalah ide atau gagasan original yang asli dan berasal dari penulis. Lalu karya ilmiah berdasarkan bentuknya yaitu ada makalah, artikel, proposal penelitian, dan juga laporan penelitian. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan. Suatu makalah memiliki sistematika yang terbagi menjadi 4 bagian, yakni pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan, dan simpulan ataupun penutup. Selanjutnya yang kedua yaitu artikel. Artikel adalah suatu karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur para pembacanya serta dipublikasikan ke dalam suatu media, bisa buletin, majalah, koran, website, media sosial, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu proposal penelitian. Proposal penelitian adalah rancangan penelitian yang digunakan pada bidang akademisi untuk digunakan dalam mengadakan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah yang bisa ditulis yaitu berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Yang keempat yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap akhir dari proses penelitian di mana peneliti menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada audiens mengenai hasil akhir dari risetnya melalui sebuah tulisan. Lalu ada makalah. Makalah dibedakan berdasarkan isi dan bentuk. Berdasarkan isi yaitu ada induktif, deduktif, dan campuran antara induktif dan deduktif. Induktif sendiri merupakan gagasan utama berada di
akhir kalimat, dan deduktif, gagasan utama berada di awal kalimat, serta campuran induktif dan deduktif merupakan gagasan utamanya berada di awal dan di akhir kalimat. Berdasarkan bentuk, makalah dapat dikatakan panjang jika memiliki lembaran lebih dari 20 lembar, dan jika kurang dari 20 lembar, makalah dapat dikatakan merupakan makalah pendek. Selanjutnya adalah artikel. Jenis artikel dibedakan melalui isi dan sifatnya. Berdasarkan isinya dibedakan menjadi dua jenis, yakni artikel hasil penelitian dan artikel non-penelitian. Untuk artikel hasil penelitian merupakan artikel ilmiah yang disusun atau dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian. Ciri pokok yang membedakan artikel hasil penelitian dengan artikel lainnya yakni mulai dari materi, sistematika, dan prosedur penulisan. Untuk artikel non-penelitian merupakan jenis karya tulis ilmiah yang tidak mengacu pada laporan hasil penelitian. Ciri artikel non-penelitian biasanya terdiri dari 10 sampai 20 halaman saja. Sedangkan berdasarkan sifatnya juga dibedakan menjadi dua jenis, yakni artikel ilmiah dan artikel populer. Untuk artikel ilmiah menurut Suyitno 2011 ialah karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku, kumpulan artikel atau jurnal, ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Sedangkan artikel populer merupakan artikel yang mengandung isi kajian, pandangan, atau juga opini yang disertai dengan argumentasi secara ilmiah. Kemudian dalam penyajiannya menggunakan bahasa populer agar orang awam dapat mudah memahami. Selanjutnya, komponen karya ilmiah pada makalah. Pada makalah dibedakan menjadi dua, yakni makalah panjang dan makalah pendek. Pada makalah panjang terdapat bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir, namun pada makalah pendek tidak ada. Pada makalah panjang di bagian awal terdapat halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar. Di bagian inti terdapat pendahuluan, teks utama, dan penutup. Di bagian akhir terdapat daftar rujukan dan lampiran. Untuk makalah pendek sendiri lebih pendek daripada makalah panjang, hanya berisi judul, nama penulis, pendahuluan, dan bagian inti, penutup, daftar rujukan, dan lampiran. Selanjutnya, komponen karya ilmiah pada artikel. Pada artikel juga dibedakan menjadi dua, yakni artikel hasil penelitian dan artikel non-penelitian. Pada artikel hasil penelitian terdapat judul, nama penulis, sponsor, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar rujukan, dan lampiran. Untuk artikel non-penelitian lebih pendek daripada artikel hasil penelitian, berisi judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, daftar rujukan, dan lampiran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.